Kembali lagi bersama saya Wong Gadeng Satunya dan kita akan terima biasa pasien. Kita terima curhatan. Curhat apa aja nih? Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok pelan, Mbak? Kepriwe? Kok pelan? Oh iya. Agak dikencengin gimana? Oh iya. Sudah? Lagi sibuk ya, Pak? Enggak, ya nunggu telepon sampean aja. Itu misalnya kalau apa sih datanya apa aja, Pak, yang diperluin? Kalau data itu KK, KTP, terus ijazah, akte lahir atau buku nikah itu salah satu. Terus surat keterangan wali. Udah gitu aja. Enggak, kalau nih saya kan finishnya nanti bulan 4. Sebelum itu saya daftar dulu itu yang harus dikumpulin apa aja gitu. Nah, cuman KTP sampean Indonesia sama KTP Singapura kalau ada. Oh, permit ya gitu ya. Ya, permit boleh apapun yang menunjukkan memang sampean ex Singapura gitu loh. Oh. Foto aja kan. Ya, di foto by WA. WA, semua lewat WA. Kalau sampean nggak mau yang asli, kopi juga boleh. Enggak, prosesnya paling lama berapa itu, Pak? Kita nggak bisa pastikan ya kalau proses. Karena kan tergantung majikan. Jadi kalau majikan itu cocok langsung sama sampean kan oke. Persoalannya ini kan majikan ini mana yang mau sama sampean. Ini yang menentukan lama dan tidaknya. Kalau proses visanya itu nggak dengerin saya ngomong dulu. Sampean tanya kan, saya jelasin dulu. Sampean pahami. Ya. Jangan dipotong dulu. Jadi biar pemahamannya sampean utuh gitu. Kalau prosedur visa di Hong Kong itu 6 minggu. 6 minggu prosedurnya. Lah, 6 minggu itu pasti ditambahkan dengan sampean cocok-cocokan dulu kan sama majikan. Iya enggak? Iya. Dan sampean interview dulu sama majikan. Nah, kalau sampean masih posisi di Singapura, majikan Hong Kong mau ngajak interview, sampean nggak bisa ngangkat. Sampean sibuk, gimana ceritanya? Kalau bikin janji misalnya pas saya lagi libur kayak gitu. Ya, masalahnya kalau majikan itu mau, majikan kadang-kadang suka-sukanya dia kan? Ya. Bisa dipahami nggak? Ya. Nah, jadi posisinya begitu. Makanya kenapa sih kita mengharap silahkan pulang dulu. Kalau zaman dulu, kalau sekali lagi zaman dulu, nggak seketat hari ini. Zaman dulu dari Singapura visa beres, langsung berangkat ke Hong Kong. Visanya dikirim ke Singapura, dari Singapura langsung berangkat ke Hong Kong. Tapi prosedur saat ini harus ada manusianya di PT untuk proses PAP, proses uji kom dan semuanya. Itu PAP-nya uji komnya di mana itu, Pak? Ya di Jakarta lah, Mbak. Oh. Nggak bisa diproses di Cilacap gitu. Ya kan kita kantor pusatnya di Jakarta, Mbak. Kan sampean ke Jakartanya itu kalau udah visa turun, kan saya udah bilang. Ya. Kalau visa turun kan pastinya berangkat toh, Mbak. Bener nggak? Ya. Halo? Ya. Jadi sampean itu akan dipanggil ke Jakarta kalau visa sampean itu sudah turun. Kalau nggak turun sampean duduk manis di rumah masihan, nunggu. Tapi ketika sampean dapat majikan, sampean disuruh proses ID. Nah, proses ID kalau tinggalnya sampean di Cilacap, ya sudah. Nanti si PT-nya menghubungi orangnya yang ada di Cilacap atau imigrasi yang paling dekat dengan Cilacap untuk proses ID. Nah, ketika sudah paspornya ada, ya sudah. Dikirim ke Jakarta, diproses. Setelah diproses itu kalau majikan deal. Habis wawancara majikan deal pasti proses ID. Setelah proses ID, sampean tunggu dulu. Begitu cocok bisa diurus konsulat, imigrasi, kelar, infokan ke Indonesia. Mbak, visa mau turun, ya? Atau Mbak, visa sudah turun. 1-2 hari lagi sampean datang ke Bekasi misalnya, ke kantor.
proses PAP semuanya, baru tanda tangan, potongan, dikasih tahu. Nah, di situ terjadi nego. Pas proses PAP, Pak, boleh nggak nanya? Atau pas sampean udah kirim data ke kita kan, Pak, potongannya berapa bulan? Nah, dilihat kelengkapan data sampean komplit, aman. Data sampean nggak komplit, bisa sampai maksimal itu angkanya diminta sama PT. Jadi kayak gitu ceritanya kalau di PT, Mbak. Makanya saya nggak bisa. Kalau dapat pesangon kayak gitu nggak tahu ya. Nggak, kalau saya nggak tahu kebijakan untuk potongan, Mbak. Yang saya pernah tahu kemarin yang berangkat sama saya 3 anak itu 2.300, ada yang 2.800. Yang 2.800 Hongkong dolar 6 bulan itu dia datanya sama sekali tidak sama dengan KTP Hongkongnya. Kalau sampean ini kan belum pernah ke Hongkong, otomatis yang akan dipakai sebaiknya yang sesuai data sampean sebenar-benarnya. Halo? Iya. Jadi biar suatu saat nanti kalau pulang dari Hongkong mau balik lagi data sampean yang sebenarnya, nggak ada masalah. Nah, anak-anak ini kan kadang-kadang dulu udah masuk ke Hongkong, ngebreak, interminate, nggak selesai finish, pulang ke Indonesia, supaya mau berangkat lagi, ganti data. Nah, balik ke Hongkong lagi dengan data yang berbeda, sekarang kena namanya data ganda. Kalau sampean rajin nontonin konten saya, cuman sampean sibuk, ya sudah, pengetahuannya ya hanya cukup sampai hanya yang saya sampaikan. Nah, kalau sampean cari-cari info, bisa bandingin potongan di PTA, PTB, PTC, PTE, bebas, Mbak, nggak ada masalah. Mana yang murah yang sampean ambil, nggak harus dengan kita gitu. Karena sekali lagi kan saya nggak meng-hire, saya tidak mencari, ya kan? Saya berkonten, Mbak. Kalau orang butuh ya saya bantu kan gitu tuh. Kalau enggak jadi persoalan kan gitu ceritanya. Kalau udah di Hongkong komunikasinya gitu, komunikasinya sama Mbak Yuni itu ya? Enggak, ya sama saya sendiri langsung juga bisa, enggak harus ke Miss Yuni. Karena memang di tempatnya Miss Yuni itu kontennya yang lebih banyak. Lebih terlihat duluan gitu. Sampai ini sekarang posisinya di mana, Pak? Di Hong Kong. Saya sudah di Hong Kong, tapi 2 bulan kemarin saya di Indonesia. Saya pulang di Indonesia 7 bulan. Sekarang udah balik lagi ke Hong Kong. Tapi bisa jadi juga bolak-balik nanti, kapan pingin pulang, karena pekerjaannya kan bisa dikerjakan di mana aja. Pekerjaan saya ya konten dan YouTube. Halo? Ya. Ada lagi yang mau sampean tanyakan lagi? Kalau tidak ada yang, kalau belum jelas prosesnya menurut sampean? Ya udah gitu aja lah nanti itu. Nah, sudah cukup pertanyaannya? Nggak perlu ada lagi? Itu saja? Itu aja. Ya, itu aja. Oke. Makasih. Siap, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, nah jadi dari Singapura, dilihat dari orangnya ngomong pendek-pendek, orangnya nggak mau banyak-banyak bercerita, to the point saja. Jadi sekali lagi orang datang ke saya, sekali lagi saya tidak akan pernah harus mengikat dia dengan saya. Kalau ada yang dari saya yang bisa saya bantu, saya pasti akan lakukan. Kalau sesuatu yang nggak bisa saya lakukan, ya saya pasti akan juga menyampaikan, tidak di kapasitas saya. Dan sekali lagi, saya tidak meng-hire, saya tidak hendak merekrut, saya tidak hendak menyuruh teman-teman untuk ke saya. Tapi ketika teman-teman menganggap saya bisa membantu dan bisa memberikan jalan keluar kepada teman-teman, ya kenapa tidak, kan seperti itu aja sih. Karena memang profesi saya sebagai YouTuber seperti itu. Tapi boleh kan YouTuber punya kenalan agent, YouTuber punya kenalan PT,
YouTuber kenalan sama siapapun kan boleh toh, bahkan berkenalan dengan teman-teman semuanya. Oke, saya tunggu masalah-masalah kalian, saya tunggu curhatan-curhatan kalian, dan semoga bermanfaat obrolan yang selalu saya tampilkan di konten, dan see you next video. Bye bye.